Iya, terima kasih Pak Kaban untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kaban, kami dari Dinas Kominfo Persandian dan Statistik hari ini di meja kerja Pak Kaban dalam rangka sedikit mungkin menggali Pak yang menjadi capaian program kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Daerah khususnya, kemudian untuk Kabupaten Toli-Toli pada umumnya Pak. Pak Kaban mohon izin, ada beberapa hal barangkali Pak yang sebentar nanti akan kami coba tanyakan. Nanti mungkin pertanyaan akan berkembang Pak Kaban sesuai dengan apa yang masukan dari Pak Kaban nantinya. Mungkin yang untuk poin awal Pak Kaban yang perlu kami tanyakan adalah menjelang Pak 1 tahun akhir masa jabatan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, apa saja Pak capaian-capaian program khususnya Badan Perencanaan itu sendiri yang telah dicapai sampai dengan 1 tahun akhir masa jabatan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati Pak Kaban. Kami persilakan Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentu saya mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Dinas Kominfo dan Persandian Statistik Kabupaten Toli-Toli yang sudah hadir di depan saya dalam rangka wawancara terkait dengan perkembangan pembangunan selama kepemimpinan Bapak Bupati Toli-Toli, Bapak Amran Yahya bersama Bapak Muhammad Besar Bantilan. Beliau dilantik kalau tidak salah tahun 2021. 2021 itu COVID di dunia ini masih sangat mengancam manusia. Tentunya tidak terlepas juga Kabupaten Toli-Toli, masyarakatnya juga berdampak banyak kepada masyarakat pada saat itu. Tentu kita tahu semua bahwa anggaran pada saat itu tentu ada penyesuaian, ada pengurangan-pengurangan yang sebenarnya sudah diberikan dana transfer kepada kita kabupaten, namun dengan pengendalian COVID ini sehingga oleh pusat ada kebijakan, mengeluarkan kebijakan agar supaya dana-dana yang untuk dibiayai secara keseluruhan masyarakat yang Indonesia terpaksa kita lakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mau melihat, mau menilai perkembangan pembangunan setiap kabupaten kota itu sebenarnya bukan hanya pembangunan fisik, akan tetapi harus kita lihat secara makro. Secara makro itu tentu kita harus melihat indeks pembangunan manusianya. Kalau indeks pembangunan manusianya ada tren peningkatan nilai, maka dianggap bahwa pemerintah daerah itu sedikit ada kemajuan. Nah, sekarang saya tentu akan menyampaikan apa sih yang dinilai dalam IPM itu, indeks pembangunan manusia itu. Tentu ada 3 indikator yang harus dinilai. Yang pertama adalah di tingkat kesehatan. Artinya bagaimana masyarakatnya itu dia bisa bertambah umurnya. Berarti dia harus pemenuhan gizinya bagus. Bagaimana anak lahir itu, bayi itu tidak cepat meninggal misalnya. Bagaimana kesehatan bayi itu bisa meningkat. Kemudian yang kedua adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu adalah dinilai dari lama sekolahnya. Jangan sampai mereka putus sekolah. Minimal dia sudah tamat SMA. Oleh pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan sudah sejak dulu agar mengeluarkan paket B, paket C dan paket A. Sehingga masyarakat itu bisa hilang dari buta aksara. Itu tujuannya. Kemudian di sisi lain tentu kita mengukur tingkat ekonomi masyarakat. Bagaimana sih, berapa sih pendapatan real masyarakat?
Kapan masyarakat tidak bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti makan dan minum dan pakaian misalnya, maka itu dianggap masyarakat miskin, semakin bertambah kemiskinan. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Toli-Toli ini tren pengurangan kemiskinan itu ada. Nanti saya sampaikan nanti angka-angkanya. Siap. Kemudian terkait dengan bagaimana karena ada kebijakan program nasional bagaimana mengurangi stunting, itu juga program nasional. Namun berbagai berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten ini untuk menyelesaikan PR itu. Kemudian prioritas programnya juga Pak Bupati ini terkait dengan UMKM. Ya. UMKM itu kalau tidak salah sudah berjalan 2 tahun. Namun tahun ini karena kita tahu persis ada kebijakan Kementerian Keuangan di mana dana DAW itu ada 3 dinas diperhadapkan program kegiatannya, sehingga untuk menganggarkan UMKM ini untuk tahun 2023 kita dalam keadaan posisi 0 di situ. Tapi sudah 48% 2 tahun ini untuk membantu masyarakat pengusaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Olehnya itu angka-angka ini saya sampaikan mulai tadi dari awal, yang namanya indeks pembangunan manusia itu kalau pada tahun 2020 itu kita berada pada posisi ranking 11. Tapi pada tahun 2022 ini kita berada pada ranking ke-8 dari 13 kabupaten kota. Saya urai. Mulai dari dimensi kesehatan. Capaian untuk tahun 2021 itu kita berada pada 66,18. Kemudian naik menjadi 66,41. Berarti ada kenaikan sekitar 0,3%. Itu pada dimensi kesehatan. Bagaimana masyarakat kita itu bisa panjang umurnya. Kalau dirata-ratakan. Harapan hidup kan? Ya. Sehingga kalau kita ranking secara keseluruhan, tren kenaikan ini di seluruh kabupaten kota kita berada pada posisi ranking 2. Itu dimensi kesehatan. Nah, kemudian pada dimensi pendidikan itu capaian dan pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah itu tahun 2021 kita berada pada angka 8,76. Kemudian 2022 kita bertahan pada angka itu. Artinya tren kenaikannya itu 0%. Tapi tidak menurun. Tetap ada angka 8,76%. Kalau dirata-ratakan anak-anak yang lama sekolah ini. Kemudian angka pertumbuhan angka harapan lama sekolah HLS tahun 2021 itu kita berada pada 12,89. Kemudian tahun 2022 pada angka 12,92. Ada tren kenaikan 0,23. Itu pada pertumbuhan angka harapan lama sekolah. Artinya kalau kita lihat tren kenaikannya itu, kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ada di bawahnya kita. Karena kita berada pada posisi ranking 9. Itu di dimensi pendidikan. Kemudian di dimensi ekonomi. Tadi terkait dengan IPM Pak ya. Indeks pembangunan manusianya. Karena kalau kita melihat di mana-mana ini, baik di nasional, di provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, mengukur keberhasilan pemerintah daerah itu dilihat dari IPM-nya. Bukan hanya semata-mata kita melihat pembangunan fisik yang ada di wilayah kabupaten itu, seperti misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah. Kalau kita makrokan, ya itu IPM-nya. Kemudian dimensi ekonomi, capaian pertumbuhan pengeluaran real per kapita
untuk tahun 2021 itu kita berada pada posisi Rp7.947. Pada tahun capaian pengeluaran real per kapita tahun 2022 kita berada pada angka 8.191. Itu yang dimaksud, ini adalah pendapatan real per kapita ini sudah dihitung secara keseluruhan yang ada dalam rumah itu, baik bayi maupun anak-anak. Itu capaian. Artinya ada peningkatan sebesar 3,07% kenaikan. Kalau kita bandingkan daerah lain, maka kita berada pada peringkat ke-10. Tapi kalau kita satukan angka-angka tadi, mulai dari dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi ekonomi, maka kita dari tahun 2021 itu kita berada di posisi ranking 11, tapi dengan keberhasilan pemerintah daerah atas kepemimpinan Pak Amran Haji Yahya bersama Pak Muhammad Besar Bantilan, kita naik di ranking posisi ke-8. Artinya ada perkembangan tren yang agak cepat. Itu penyebabnya adalah, itu salah satu yang saya sampaikan tadi, penanganan COVID itu mutlak harus ditarik uang sebagian ke pusat, kemudian sebagian besar harus digunakan pembiayaannya kepada petugas kesehatan karena dihonorkan mereka, sehingga untuk secara keseluruhan 3 dimensi tadi tentu akan hanya bisa berkisar di dimensi kesehatan tadi, karena bagaimana orang-orang tua kita jaga pada saat itu untuk kesehatannya, sehingga alhamdulillah semua ini secara nasional bisa teratasi. Dan tentu Kabupaten Toli-Toli juga kalau kita bandingkan kabupaten lain masih ada tren kenaikan COVID pada saat itu, kita sudah minus pada saat penanganan terakhir. Itu semua penyebabnya, sehingga itulah kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada perkembangan pembangunan di Kabupaten Toli-Toli, itu mereka belum paham terkait dengan apa sih yang dinilai dalam membangun di setiap kabupaten kota maupun provinsi dan secara nasional. Itu tetap larinya harus ke IPM. Baik, makasih Pak Kaban. Jadi Pak, yang kami tangkap tadi terkait masalah peningkatan berdasarkan indeks Pak, itu yang tadi berdasarkan IPM dan 3 indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Pak, memang sebenarnya ada beberapa faktor untuk setiap indikator itu yang menjadi hambatan. Mungkin Pak Kaban secara internal Pak, atau mungkin hambatan kita secara internal yang ada dalam kabupaten terkait proses-proses pencapaian peningkatan indikator itu, adakah memang Pak yang dikeluhkan oleh dinas-dinas terkait yang memang menjadi hambatan mereka sehingga peningkatan angka-angka itu yang tadi pada sisi lain itu rendah, tetapi pada sisi total akumulasi IPM itu naik, yang menjadi reportnya mereka Pak masukan atau submitnya ke Bapak Ya, jadi ini kan kebijakan 2023, kebijakan peraturan Menteri Keuangan sudah mengambil alih, kita punya kewenangan sebenarnya, tapi itu baik. Menurut saya juga ada baiknya, karena dimensi tadi itu ternyata dia mengambil alih untuk pelayanan standar minimal itu, seperti misalnya di pendidikan itu wajib, sehingga ada beberapa M itu yang di fluent ke dinas pendidikan dalam rangka untuk itu, penanganan bagaimana anak-anak ini bisa bersekolah, kemudian fasilitas yang ada, guru-gurunya harus dilengkapi sesuai dengan standar pelayanan minimal. Itulah kebijakan itu sebenarnya, sehingga memang kalau masih mengeluh ke depan, maka tentu Pak Bupati akan menilai seorang pimpinan yang ada di dinas pendidikan. Demikian pula di dinas kesehatan, itu juga standar minimalnya juga sudah diupayakan untuk terpenuhi itu, sehingga memang kebijakan ini juga ada baiknya. Bahkan saya pikir ke depan kita ya mungkin saja pindah lagi ke dinas lain untuk dana yang berhadapan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Hanya saja memang
Ada beberapa dinas-dinas yang mengelola peningkatan ekonomi itu tersendat pada tahun 2003 karena dana itu dialihkan ke PUPR. Nah, itu saja yang masalah terkait dengan ekonomi. Tapi kalau standar pendidikan, standar kesehatan, saya pikir oleh pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyetujui persoalan ini atas kebijakan pemerintah pusat. Ya. Berarti memang Pak ada campur tangan dari pemerintah pusat memang yang memaksa. Ya. Sehingga alokasi anggaran yang tadinya bisa kita bagi sesuai dengan target RPJMD kita itu berubah Pak karena kebijakan pusat itu pusat, Pak. Karena standar minimal tadi. Bagaimana Anda mau mencapai orang tidak sekolah kalau standar minimalnya Anda tidak capai? Misalnya fasilitas pendidikan, guru-gurunya, apa saja kelengkapan fasilitas itu tidak dipenuhi, maka itu tidak. Makanya ada ketambahan guru itu yang sudah ditargetkan juga. Ada misalnya guru yang saya terima, pemerintah Kabupaten Toli-Toli lulus 300 orang. Pemerintah pusat langsung pisahkan anggaran gajinya, Pak. Artinya apa? Supaya mereka yang lulus ini selaku guru, baik di SD, SMP itu dan SMA, tidak lagi ada kendala terkait dengan gajinya. Itu kan kebijakan itu. Ada. Ya, makasih. Iya Pak Kaban. Beberapa item Pak, mungkin dari sasaran strategis atau misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam hal ini Pak Amran Haji Yahya dan Pak Muhammad Besar Bantilan, yang memang sampai di akhir masa jabatan beliau, selain dilihat dari indeks IPM tadi Pak, masih adakah memang Pak yang berdasarkan persentase kinerja atau report yang ada di Bapeda Pak, masih kurang dari target Pak? Misalnya nanti mungkin bisa menjadi bahan dari perangkat daerahnya untuk memacu lah gitu Pak. Jadi begini, kita ini daerah yang sering kena bencana. Bencana itu tentu kita tahu bahwa wilayah kita ini salah satu sumber pendapatannya itu ada di pertanian. Ada di pertanian yang kita bagi, ada perkebunan dan ada persawahan. Yang selalu kena bencana kita ini terkait dengan irigasi. Yang tadinya kita sudah buatkan bendungan, buatkan irigasi, dalam kota misalnya kita sudah buatkan drainase, tiba-tiba bencana yang melanda kita sudah dianggarkan beberapa miliar, kembali lagi kita ke nol. Jadi itu PR kita, bagaimana ini sumber pendapatan masyarakat kita tidak bisa pungkiri, itu memang masih kurang. Bukan kurang, sudah terpenuhi, sudah sebenarnya sudah trennya agak bagus. Hanya karena bencana ada, kita kembali lagi untuk merencanakan itu. Sehingga memang perlu kita rencanakan dengan matang. Ada beberapa daerah, termasuk Dakopemean, Dampar Selatan, daerah Galang, semua sumber-sumber sumber-sumber pertanian kita ini agak terganggu. Kemudian di tingkat nelayan, ini juga masyarakat kita ini, karena wilayah kita berada di pesisir pantai sepanjang beberapa kecamatan ini, sehingga juga memang bantuan-bantuan itu harus kita fokus pada pelaut kita ini, nelayan kita. Ya, baik Pak. Pak Kaban, ini kan Pak ada beberapa item target sebenarnya Pak yang sudah kita capai Pak, dan memang mungkin perlu masyarakat itu mengetahui itu. Seperti tadi yang sampaikan Pak Kawan, secara makronya IPM kita itu naik drastis Pak, dari posisi 13 ke 8 itu kan dengan berapa banyaknya halangan Pak, faktor eksternal. Ada ujian. Iya, kemudian lagi 2023 ini kita menghadapi inflasi kebijakan nasional itu Pak, karena resesi internasional Pak, efek Rusia Ukraina Pak Kaban. 1 tahun akhir masa jabatan Pak Bupati dan Pak Wakil Pak, apa yang menjadi prioritas yang memang sekarang ini memang jadwal perencanaan untuk 2024 Pak? Apa yang menjadi prioritas 2024 kita Pak ke depan? Satu gambaran mungkin Pak, kemarin yang kami dapat itu bahwa ke depan ini penataan manajemen administrasi pemerintah berbasis elektronik itu menjadi prioritas utama.
harapannya di semua OPD itu Iya. yang kami baca Pak Iya. dari edaran kemarin Bapeda itu menjadi target harapan semua unit kerja atau perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Toli-Toli itu melaksanakan itu Pak. Iya. Itu gimana Pak? Maksudnya Iya. apa saja Pak yang Iya. memang Rencana RKPD, rencana kerja Iya. pemerintah daerah itu untuk tahun 2024, saya pikir semua OPD hadir pada saat Iya. itu. Salah satu penanya itu adalah Bapak punya siapa? kepala dinas. Siapa kawan? Sehingga memang ya harus, Iya. tidak bisa, artinya begini, kita harus konsisten. Iya. Saya selalu tekan kepada teman-teman di Bapeda, apa yang kita rencanakan untuk tahun kedepannya, yang istilahnya itu RPJMD. Iya. RPJMD ini ke 5 tahun. Tahun pertama Pak Bupati apa yang kita rencanakan, tahun kedua apa yang direncanakan, tahun ketiga apa yang kita rencanakan. Ini kan masuk tahun ketiganya Pak Bupati. Iya. Harus sesuai dengan judulnya, dengan visi misinya Pak Bupati. Jangan lari dari situ. Siap. Jadi salah satunya itu. Kemudian Iya. itu masalah pertumbuhan ekonomi. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa dengan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi itu, saya yakin pasti trennya akan naik. Misalnya jalan, Iya, jalan ke infrastruktur. kantor produksi misalnya. Bagaimana orang mau mengangkat produksinya, mau menjual ke pasar misalnya. Kalau kondisi jalannya tidak memenuhi syarat, Iya. mobil tidak ada yang masuk, Iya. kita tidak bisa lagi bilang pakai kuda Pak. Kita ini sudah modern. Iya, betul, Pak. Ada anggaran untuk disiapkan itu. Saya pikir tidak lari dari Iya. rencana kerja apa yang saya sampaikan pada Iya. saat konsultasi publik maupun musrembang daerah Kabupaten Toli-Toli pada saat itu. Iya. Baik Pak Kaban, Iya. terima kasih banyak ini Pak Kaban. Semoga apa yang menjadi penyampaian Bapak dalam hal ini untuk Badan Perencanaan Daerah bisa menjadi masukan Pak untuk Iya. masyarakat kita bahwa sebenarnya pemerintah itu dalam masa Bersungguh-sungguh. periode ini sudah betul-betul bersungguh-sungguh Pak Kaban. Bersungguh-sungguh. Baik Pak Kaban, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Harapan memang ke depan itu bisa lebih meningkat lagi, tidak hanya sisi Amin, PM amin, Pak. amin. Dengan segala macam keterbatasan daerah Pak Iya. Kaban, mungkin ada perbaikan di akhir masa jabatan beliau, bisa kita lihat peningkatan-peningkatan di sisi lain mungkin akan kelihatan di akhir tahun masa jabatan Amin, beliau Pak. Karena kita semua pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah sedang berjuang Pak sama-sama. Kami juga dinas kominfo seperti itu Pak, dengan keterbatasan. Terima kasih sekali lagi Pak Kaban atas waktunya.